Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal. Sampai apa kita? Istiqna, iftikar udah? Hah? Udah? Kemudian akan membicarakan mu'taqad yang terkumpul dan difahami dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Kita sudah bicara tentang apa yang terkumpul di dalam kalimat La ilaha illallah, yaitu jumlahnya ada 50 mu'taqad atau 50 akidah. Perinciannya begini, sama seperti sebelumnya. Kalimat Muhammadur Rasulullah yang biasa diucapkan oleh orang mukmin itu maknanya mau menetapkan sifat-sifat kerasulan pada diri Nabi
Muhammad. Maknanya subutul risalati li sayyidina Muhammadin. Tetapnya sifat seorang utusan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara memasukkannya itu adalah dari kalimat utusan. Kalau kemarin cara memasukkan akidah dari kalimat Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dari kalimat Tuhan itulah masuk akidah yang jumlahnya 50. Sekarang kita bicara Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Maka dari kalimat utusan itulah kita akan memasukkan akidah yang jumlahnya 14 ke dalamnya. Maka kemudian diambil dari pengertian Rasul, dari pengertian utusan yang ada di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Maka seorang utusan itu pada dirinya wajib mempunyai kriteria, wajib mempunyai sifat-sifat pokok yang harus ada pada seorang utusan. Maka dari kalimat Rasul itulah kita memasukkan akidah yang harus kita imani, yang jumlahnya ada 14 akidah atau 14 sifat. Nyambung ya? Yang kemarin berapa? Yang kemarin berapa? 50 masuk ke dalam la ilaha illallah. Masuknya melalui kalimat uluhiyah, kalimat ketuhanan. Maka sekarang kita akan masukkan sisa dari akidah yang 14 ke dalam kalimat Muhammad Rasulullah. Seorang utusan itu harus, sebagaimana yang telah kita pelajari, wajib mempunyai yang pertama sifat sidik, kemudian amanah, kemudian tabligh, kemudian fatonah. Wajib setiap utusan siapapun dia, apabila dia menjadi utusannya Allah, maka dia pasti punya sifat sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Beda kalau utusan Pak Lurah. Beda kalau utusannya Pak Presiden. Sumpahnya mah iya, saya bersumpah akan setia pada negara, saya akan menjunjung tinggi agama, akan selalu amanah. Ini mah sumpahnya, tapi kenyataannya terkadang tidak demikian. Tapi kalau utusannya Allah, maka wajib semuanya sejak Nabi Adam alaihi salam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya punya sifat sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Mustahil mereka mempunyai lawan dari 4 sifat yang wajib, yaitu kadzib, mereka berbohong, khianat, kemudian kitman, menyembunyikan berita dari Allah, kemudian baladah, mereka itu telmi atau lemot cara berpikirnya. Ini mustahil 4 sifat ini ada pada
nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pokok perkaranya. Kita mengimani semua nabi pasti punya sidik, tabligh, amanah dan fatonah, dan mustahil mempunyai lawannya dari sifat-sifat itu, yaitu kedzib, khianat, kitman dan baladah. Jumlahnya berapa? 8. 4 yang wajib, 4 yang mustahil. Kemudian ditambah lagi 1 dari perkara jaiz, yaitu wuqu'ul a'radil basyariyati lahum, terdapatnya sifat-sifat kemanusiaan pada diri para rasul. Ini harus diimani, ini yang dari perkara jaiz. Wajibnya 4, mustahilnya 4, jaiznya ada 1. Apa yang jaiz bagi para nabi? Bahwa para nabi mempunyai sifat-sifat bangsa manusia. Lawannya juga 1, apa? Mustahil. Para nabi mempunyai sifat ketuhanan atau mempunyai sifat malaikat. Makanya kita iman. Kalau ada orang kok mengimani semua nabi-nabinya Allah. Ada orang nih iman semua nabinya Allah, dari Nabi Adam diimani sampai Nabi Isa diimani sebagai nabi, Nabi Muhammad diimani sebagai nabi, Allah diakui sebagai Tuhan, maka dia mukmin gitu. Kalau sampai masih mengimani, ada nabi yang Tuhan, kafir. Udah nggak pakai panjang lebar, kafir gitu aja. Tapi kalau sudah mengimani semua utusan Allah itu manusia, hambanya Allah, utusannya Allah, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mengakui Allah sebagai Tuhan, maka dia mukmin, maka dia beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang jaiz ada 1, lawannya juga 1. Wajib para nabi mempunyai sifat manusia, yang sifat kemanusiaannya itu tidak sampai mengurangi derajat kenabiannya atau kemuliaannya. Mustahil para nabi mempunyai lawannya, yaitu punya sifat apa? Ketuhanan atau punya sifat malaikat. Ini mustahil. Apa dalilnya? Dalilnya sudah kita bahas yang lalu, bahwa semua nabi itu pasti pada diri mereka dijaga oleh Allah. Para nabi itu dijaga oleh Allah dari 2 perkara. Apa? Dijaga dari Allah dari melakukan kemaksiatan atau kesalahan. Yang kedua, dijaga oleh Allah dari mempunyai sifat-sifat yang rendah. Jadi Allah menjaga para nabi dari 2 perkara, tidak sampai mereka melakukan kesalahan dan tidak sampai mereka melakukan mempunyai sifat-sifat yang rendah. Jadi sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu nabi pun yang melakukan dosa besar atau dosa kecil. Tidak ada satu nabi pun yang
mempunyai sifat-sifat yang rendah. Baik Nabi Adam alaihi salam yang dikabarkan melakukan kesalahan, diberitakan dia berbuat salah, maka kita harus mengimani dengan cara yang benar. Tidak ada sekalipun para nabi melakukan kesalahan secara sengaja, melakukan larangan atas perintahnya Allah. Adapun yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salam dan juga nabi-nabi yang lainnya, yang ketika kita mendengar beritanya terlihat sepertinya mereka melakukan kesalahan, maka semua itu harus kita takwil bahwa semua itu adalah bentuk bagaimana mereka mengajarkan, menjelaskan hukum, menjelaskan kedudukan perkara. Para nabi kan banyak yang istighfar. Lah kalau nabi nggak istighfar, terus kita mau istighfar nyontoh siapa? Kita itu contohnya para nabi. Jadi istighfarnya nabi itu mencontohkan pada kita. Terus istighfarnya nabi itu menaikkan derajat kemuliaannya. Kamu kalau ketemu sama raja, kalau di Jawa dulu ada raja enggak? Ada. Kalau seorang abdi mau ketemu raja, yang dilakukan pertama apa? Sungkem, jalannya ngesot. Udah dari jauh ngesot nih. Begitu dekat dengan raja, yang dikerjakan apa pertama? Minta ampun. Punya salah enggak? Ampun paduka raja. Kalau rajanya ngomong, lu salah apa? Kok minta ampun? Jadi ampunan itu bukan selalu bentuknya kesalahan, tapi bentuk dari mengagungkan sang raja, merendahkan dirinya, menghambakan dirinya. Ini menampakkan kehambaan dirinya. Itu bentuk istighfarnya para nabi, itu harus dimaknai seperti itu. Jangan para nabi itu banyak istighfar karena salahnya banyak. Nah, salah dari mana? Mereka itu contoh. Allah menjadikan nabi sebagai contoh. Masa ada orang salah dijadikan? Ada? Enggak ada. Masa Allah akan memilih contoh yang benar. Masa contoh yang salah dijadikan contoh? Bagaimana? Itu kenapa mereka istighfar? Istighfarnya itu bentuk menjelaskan hukum, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya istighfar, bagaimana caranya taubat, bagaimana caranya minta ampun kepada Allah. Ini diajarkan langsung oleh para nabi. Kan bisa nabi mengajarkannya cukup ngomong, kamu kalau salah istighfar ya, nggak usah dipraktekkan. Kenapa harus praktek? Perintah yang pakai omongan doang dengan perintah yang langsung dipraktekkan itu lebih sempurna praktek, karena contohnya langsung kita lihat. Begitu caranya istighfarnya. Makanya istighfar Nabi Adam beda sama istighfarnya Nabi Yunus. Sama-sama istighfar tapi bentuknya berbeda. Kemudian istighfar nabi-nabi yang lainnya ini juga punya mengajarkan istighfar yang bentuknya berbeda-beda. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Allah Yunus,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kok pada ngaku zalim, yaitu ngajarin kita, kamu kalau punya salah ya ngaku salah, jangan ngeles. Itu kok ngakunya zalim, zalim yang menjadi keadaannya Nabi. Ini bukan zalim yang sebagaimana keadaan kita. Oh, Nabi ngaku dirinya zalim. Nabi zalim itu Nabi ngelakuin apa? Kesalahan apa yang dikerjakan Nabi? Wah, itu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Itu meninggalkan kaum bagi Nabi Yusuf itu hukumnya apa? Haram. Dosa besar. Apa dosa kecil? Kalau ada kiai ngajar di sini. Sampai di sini waktu ngajar dilemparin batu di sini. Kira-kira tetap ngajar di sini apa pindah masjid lain? Kalau dia pindah masjid lain salah nggak? Di masjid lain dia ngapain? Ngajar juga di sini. Ngajar. Berarti kan baik kan? Perginya untuk apa sih? Mengajarkan kebaikan. Nah, kalau dia tetap di sini lebih baik. Kalau dia pindah baik. Jadi ada lebih baik, ada baik dan lebih baik. Makanya Kiai Asmawi itu rumahnya yang di Jembayat itu dilemparin sama asal ngaji, ntar dilemparin, perbaikin lagi berapa bulan, lemparin lagi. Kata santrinya, Kiai, Mbok ya pindah dari sini Kiai tempat lain pahalanya sedikit, di sini pahalanya banyak, kan repot. Kita mau niru beliau kan repot. Betah di situ loh, walaupun tetangganya begitu ya tetap ngaji pokoknya. Alhamdulillah sampai sekarang ya akhirnya telok-telok juga tetangganya ya nurut. Kan namanya generasi kan berganti kan. Mungkin generasi dulu masih kolot, generasi dulu masih teka, ganti ke anaknya, gantilah mulai berpikir, mulai berubah. Sekarang alhamdulillah mulai diterima di tempat-tempat itu. Jadi jangan sampai kita meyakini ada nabi yang lakuin satu kesalahan, dosa besar ataupun dosa kecil. Terus para nabi juga dilindungi oleh Allah dari mempunyai sifat-sifat yang rendah. Sifat rendah contohnya apa? Sifat rendah apa? Ngupil. Itu perbuatan rendah. Sifat rendah itu seperti punya sakit yang menjijikkan, punya fisik yang cacat, kayak Nabi Musa cadel. Ada? Nabi cadel ada? Oh, itu berita Nabi Musa kan cadel, Beb. Israiliyat. Semuanya berita-berita masalah Nabi Musa cadel, Nabi siapa lagi? Nabi Ayub apa? Oh, sakit seluruh badan pakai apa itu? Belatungan. Pada bolong dimakan belatung, ntar ditaruh terus dia sholat, terus itu cerita Israiliyat. Terus Nabi siapa lagi? Abahnya Nabi Yusuf siapa? Yakub, buta. Apa lagi? Nabi Ibrahim, dusta.
Apalagi banyak cerita-cerita yang kemudian mencacati derajat kemuliaan seorang nabi. Jangan begitu. Allah itu menjaga mereka. Nah, Nabi Ayub itu keadaannya bagaimana? Nabi Ayub itu enggak diusir sama kaumnya. Nabi Ayub sakit di dalam rumahnya, dirawat sama istrinya. Bukan Nabi Ayub meninggalkan kaumnya jauh, mau kemana dia? Nabi Ayub sakit di dalam kamarnya, enggak keluar kamar selama bertahun-tahun di kamarnya. Sakitnya bagaimana? Ya sakit, sudah nggak bisa kemana-mana. Bahwa itu ceritanya belatungan nggak ada, Nabi belatungan nggak ada. Kok nggak mungkin belatungan, Bib? Nabi matinya saja para nabi, Allah katakan dalam Al-Quran bahwa Allah mengharamkan bumi untuk jasadnya para nabi. Jasadnya para nabi itu haram dimakan bumi. Lah kalau matinya saja nggak dimakan sama, masa hidupnya dimakan sih bagaimana? Waktu mati Allah menjaga mereka dari dimakan tanah, hewan-hewan tanah nggak ada yang menyentuh mereka. Nah terus kalau dikatakan waktu hidupnya bisa dimakan, ini nggak jelas ceritanya berarti. Ya, jadi harus kita luruskan itu, jangan sampai meyakini hal-hal yang salah tentang para nabi, harus beres. Bismillah.
Kita teruskan. Ya. Jadi jelas bahwa semua nabi utusan Allah itu semuanya orang yang lurus, tidak melakukan kesalahan dan dijaga oleh Allah dari mempunyai sifat-sifat yang kurang sempurna. Jadi para nabi semuanya dalam keadaan yang sama. Begitupun yang sering kita dengar berita-berita yang melenceng tentang Nabi Allah Ayub. Ini luruskan, ini kalau ada kiai nanti ceramah di sini, kamu luruskan Pak Kiai. Turun. Salah ceramahnya itu, gitu. Masa Nabi kok begitu? Gimana penjagaan Allah kepada para nabi? Nabi Ayub tidak sakit sebagaimana apa yang diberitakan di berita-berita atau hikayah-hikayah yang telah disebar. Kalau ada hikayah atau cerita yang sampai mengurangi kemuliaan mereka, maka itu pasti cerita Israiliyat. Jumlahnya semuanya ada berapa tadi? 10. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 perkara jaiz, dan 1 lawannya. Jadi jumlahnya 10. Kemudian 10 ini ditambah lagi 4. 4 itu apa saja? 4 itu yang ada di dalam rukun iman, yaitu iman kepada para nabi, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, kemudian iman kepada hari akhir. Ini 4 dari rukun iman. Kenapa kok cuma 4? Kan rukun iman ada 6, yang 2 kemana? Yang 2 sudah masuk dalam la ilaha illallah, mengimani Allah. Itu sudah termasuk iman kepada segala sifat-sifat Allah, dan iman pula kepada qadha wal qadar, sudah masuk dalam pembahasan la ilaha illallah. Jadi sisanya yang 4 masuk di dalam pembahasan Muhammadur Rasulullah, hingga mu'taqad dalam kalimat Muhammad Rasulullah jumlahnya semua ada 14. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, lawannya 1, ditambah 4 rukun iman, maka jumlahnya ada 14. Kok 16 tadi sih? Aduh. Kalau di dalam kitabnya Habib Utsman bin Yahya jumlahnya 13. Jadi 13 ditambah 50 jumlahnya berapa? 13 tambah 50 berapa? 63. Habib Utsman mengambil dari arah biar gampang ingetnya 63 sesuai usianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Kiai Said ini ada 64 biar jelas. Jaiz 1 ditambah lawannya jaiz 1. Jadi jaiznya 2, wajib dan mustahil. Wajibnya punya sifat kemanusiaan, mustahilnya punya sifat ketuhanan. Jumlahnya semua ada 14. Maka 14 inilah yang masuk dalam kalimat Rasul. Seorang utusan itu harus keadaannya mempunyai 14 itu.
Ini yang kita imani dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua nabi-nabinya Allah. Artinya semua nabi-nabinya Allah itu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan hal yang sama. 14 ini ada pada mereka semuanya. Para nabi yang ngasih tahu kepada umatnya suruh iman pada malaikat. Semua nabi mengajak umatnya iman pada nabi-nabi yang lain. Semua nabi mengajak umatnya iman kepada hari akhir. Semua nabi mengajak umatnya iman kepada kitab suci. Makanya jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi atau seperti orang-orang Nasrani. Apa keadaan mereka? Orang Yahudi itu menerima sebagian nabi dan menolak sebagian nabi yang lain. Jadi nabi yang separuh diterima, nabi yang separuh lagi enggak diterima. Begitu pula orang Nasrani. Nasrani juga begitu, nabi yang separuh diterima, nabi yang lain enggak diterima. Hanya kita umat Islam yang menerima semua nabi. Yang diyakini orang Yahudi kita imani, yang diyakini orang Nasrani kita imani, karena hanya kitalah umat yang memuliakan para nabi sesuai kedudukannya. Semua yang lainnya mengimani nabi hanya yang dia seneng. Yang dia nggak seneng, yang dia nggak seneng nggak diimani. Iya, kayak orang Yahudi. Kata orang Yahudi apa? Kami memegang kalimat Daud. Apa? Kata Nabi Daud, Bani Israel hanya akan punya nabi dari Israel. Itu bohong. Kalimat itu kalimat bohong. Gak ada. Allah mengatakan Allah hanya mengutus nabi untuk Bani Israel dari Bani Israel. Gak ada. Kalau begitu gak ada. Mereka hanya mengklaim, menganggap bahwa pokoknya kalau enggak Israel kami enggak mau. Nah kok ngatur Allah dia? Yang punya nabi Allah, kamu hambanya Allah, kok kamu yang ngatur Allah? Pokoknya kalau enggak Israel jangan datang ke kami ya Allah, suruh tempat lain. Enak aja lu. Allah mau ngutus nabi dari bangsa apa aja terserah lah. Untuk ke siapa aja terserah. Jadi orang Yahudi nolak siapa itu? Yang ditolak sama orang Yahudi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa tidak diakui oleh orang Yahudi sebagai nabi. Nabi Isa nggak mau, orang Yahudi ngakui Nabi Isa nggak mau. Makanya orang Yahudi sama Nasrani itu nggak pernah akur. Kenapa? Karena mereka nggak ngakui Nabi Isa, orang Yahudi. Kalau orang Nasrani ngakuin nggak Nabi Musa? Ngakuin, karena mereka masih terima perjanjian lama. Mereka ngakui Taurat, ngakuin Injil. Yang tidak diterima oleh orang Nasrani siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Yahudi terima nggak? Orang Yahudi terima Nabi Muhammad enggak? Terima. Tapi hanya untuk orang Arab. Bukan untuk saya. Tapi diterima. Kenapa? Di dalam kitab Taurat ada nama Nabi Muhammad disebutkan, hingga mereka enggak bisa nolak kalau itu seorang nabi, cuman bukan untuk saya. Jadi saya nabinya ya Bani Israel, kamu ya Arab. Kalau Arab ya untuk orang Arab, Israel untuk orang Israel, gitu loh. Jadi jangan dicampur-campur nabinya. Masa nabinya Israel untuk orang Arab, kan nggak cocok. Atau dibalik, nabinya orang Arab, Israel nggak cocok. Untuk Israel ya Israel, Arab Arab. Jadi mereka menerima sebagian nabi, menolak. Nah ini yang rusak. Ini nanti sama halnya yang terjadi pada siapa? Pada orang-orang Syiah. Orang Syiah bagaimana? Menerima sebagian sahabat,
menolak sebagian sahabat. Sedangkan Nabi mengatakan, kamu harus cinta sama semua sahabatku. Sahabatku itu orang mulia semua, kamu nggak boleh mencacati sahabatku. Nah, orang Syiah menolak sebagiannya, menerima sebagiannya. Sama dengan ini, orang Yahudi menolak sebagian Nabi, menerima sebagiannya. Nasrani menolak sebagian Nabi, menerima sebagian. Jadi yang lurus itu hanya orang Islam, dan Islamnya pun Ahlus Sunnah Ahlus Sunnahnya pun Asy'ariyah wal Maturi, yang menerima semua Nabi, menerima semua sahabat. Terus yang terpenting lagi, menerima semua ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati nih, sekarang mulai muncul Habib yang baik ikutin, Habib yang nggak baik jangan dianggap sebagai Habib. Itu bukan Habib, itu bukan anak cucu. Bagaimana sih? Habib itu mau maksiat kayak apa tetap Habib. Maksiat itu tidak memutuskan seseorang dari nasab. Nggak ada orang berbuat salah nasabnya putus, nggak ada. Yang memutuskan nasab itu apa? Kafir. Itu mutus nasab. Kalau kamu sudah kafir, putus, kamu bukan cucunya Nabi lagi. Selagi tidak kafir, maka tidak boleh dikeluarkan dari anggota cucunya Nabi. Kalau enggak dikeluarkan dari cucunya Nabi, tetap harus dimuliakan. Kalaupun kamu tidak menyenanginya, maka kamu tidak menyenangi perbuatannya. Jangan tidak menyenangi orangnya. Orangnya di hati kita tetap harus ada rasa cinta. Tapi kalau amal perbuatannya, boleh kamu benci. Habib kok perbuatannya begini, boleh. Kenapa? Habib itu enggak maksum. Habib itu masih hanya mahfud. Kalau dia menjaga diri, dia selamat. Kalau dia enggak menjaga diri, dia terjerumus. Jangan dianggap Habib yang enggak boleh terjerumus. Yang enggak boleh terjerumus itu Nabi, malaikat. Kalau Habib kan manusia. Tapi diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita untuk mencintai keluarganya Nabi. Siapa orangnya yang mati dalam keadaan membenci keluarganya Nabi, mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Kamu bersolawat kepada Nabi, dalam hati kamu masih benci cucunya Nabi satu saja, solawat kamu nggak diterima sama Nabi. Nah, sekarang hati-hati ini ya. Ada orang yang mecah-mecah Habib. Habib ini ikuti, Habib ini jangan diikuti. Wah, ini hati-hati nih. Kamu tidak boleh punya kebencian sedikit pun pada seorang Habib. Jadi ini kita mau kembalikan ya. Harus diterima seluruhnya. Menerima para nabi seluruhnya, menerima para sahabat seluruhnya. Inilah iman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi jumlahnya yang terkandung dalam Muhammad Rasulullah ada berapa? 14 menurut Kiai Said yang kita baca kitabnya. Jadi apabila kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika mengucapkan Rasulullah, maka hati kita mengingat dia pasti sidik, tabligh, amanah, fatonah. Tidak mungkin dia itu kadzib, khianat, kitman, baladah. Dia boleh saja punya sifat manusia, tidak boleh punya sifat ketuhanan. Ini yang harus kita munculkan dalam hati kita, menyangkut sifat-sifatnya mereka. Adapun berita yang dibawa Nabi sama semuanya, yaitu berita malaikat, berita kenabian Nabi yang lainnya,
berita kitab suci dan berita hari akhir. Inilah yang masuk dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Maka selesailah sudah pembicaraan tentang mu'taqad yang terkumpul dalam Muhammadur Rasulullah yang jumlahnya 14. Maka jumlah yang 14 ini ya, kalau kita tambahkan dengan yang lalu yang kita bahas dalam maknanya la ilaha illallah, maka jumlahnya ditambah dengan 50, seluruhnya berjumlah 64 akidah, 64 mu'taqad. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka 64 akidah ini harus muncul di dalam hati kita. Kalau 64 ini enggak muncul dalam hati kita, berarti syahadat kita hanya ikut-ikutan kepada orang lain. Dalam hati kita tidak punya pengetahuan, tidak punya pembenaran tentang ketuhanannya Allah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini sudah menjadi kesepakatannya para ulama bahwa tiap-tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, harus tahu cukup sebatas ini. Ini sudah cukup, tidak usah ditambahin lagi. Kalau ada yang mengajarkan akidah kepada orang awam melebihi ini, maka itu bukan ngajarin, tapi ngeracunin. Nah, kenapa? Akalnya orang awam sudah cukup menerima ini. Ini sudah menggugurkan kewajiban. Apabila ditambahkan lagi dengan pelajaran yang lebih rumit dari ini, maka mereka bukan memberikan makanan untuk seseorang muslim, seorang mukmin, tapi malah menjadikan racun untuk mereka. Hilangnya keyakinan mereka, terjerumusnya mereka dalam pemahaman-pemahaman yang batal. Makanya banyak orang ngaji tauhid jadinya apa? Manunggaling Gusti, jadinya hulul, jadinya Tuhan menyatu dengan diri saya nggak usah sholat lagi. Kenapa kok nggak usah sholat? Kalau saya Tuhan, masa Tuhan nyembah Tuhan? Gimana? Ini rusak. Jadi cukup sebatas ini. Seseorang mukmin harus belajar ilmu tauhid, jangan lebih dari ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang yang hatinya diberikan kefahaman, diberikan foto oleh Allah, mono hatinya rusuh dalam ilmu. Allah jadikan semua ini manfaat untuk kehidupan kita, manfaat untuk hati kita. Allah kuatkan dalam hati kita iman, Allah kuatkan dalam hati kita keyakinan, tancapkan di hati kita nur tauhid, nur akidah. Allah jadikan kita selamat hidup di dunia dengan pedoman ini, hingga kita bisa selamat sampai nanti di akhirat, berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan para sahabat, berjumpa dengan para wali-walinya Allah, kumpul bersama mereka dalam tempat-tempat yang mulia dan mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wasnolana aurati
وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طنس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.